Halo, halo Mbak. Shalom. Ya, jadi kita mau menginterview untuk mengetahui info-info seputar tentang gereja ini. Sebelumnya saya Fata. Untuk pertanyaan pertama, mungkin Bapak bisa dibantu untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Nama saya Michael Patria Pangemanan. Saya di Gereja Toraja, ada di bagian dari majelis, di koordinator musik gerejawi dan multimedia. Oh, Kurang lebih saya sudah 3 kali kepengurusan, jadi kurang lebih sekitar 15 tahun untuk di majelis Gereja Toraja. berarti kalau asalnya Kak Michael dari Toraja? Enggak, saya bukan dari Toraja. Jadi mungkin kalau saya bisa bilang Gereja Toraja ini memang mayoritas adalah orang-orang Toraja yang ada di Surabaya yang beribadah di sini. Tapi sejatinya orang-orang Toraja di sini itu sudah berbaur dengan denominasi lain ataupun etnis-etnis yang lain. Salah satunya saya bukan orang Toraja tapi dari Manado. Istri saya yang orang Toraja. Ya. Jadi nggak ada Toraja-Torajanya sebenarnya. Tapi karena istri saya Toraja, jadi saya ikut bergereja di sini. Kalau boleh tahu mungkin kapan gereja ini dibangun, sepengetahuan Bapak? Oke, kalau detail gereja ini dibangun itu di periode tahun 90-an. Detailnya sih saya kurang paham pastinya, hanya yang bisa saya informasikan jemaat Gereja Toraja Jemaat Surabaya ini adalah bagian dari awalnya di tahun 1987 itu bagian dari Gereja Toraja Jemaat Jatiwaringin. Dan para orang-orang Toraja yang ada di Surabaya itu merindukan adanya persekutuan, membentuk persekutuan sendiri yang ada di Toraja Surabaya, sehingga pada 1987 pertengahan dibentuklah Gereja Toraja Cabang Kebaktian Surabaya dari Jatiwaringin, Jemaat Jatiwaringin. Berarti sebelum dibangun itu lahannya dipakai apa Pak yang di sini? Kalau di sini lahannya mayoritas sawah. Jadi dari ujung sekarang mungkin sudah penuh, tapi dari ujung sana sampai ke sana dulu sawah. Kalau bangun sendiri ini kan atapnya kayak spesial kayak Toraja gitu. Betul. Nah itu mungkin ada maknanya atau kenapa kok harus atapnya ikut rumah tongkonan? Karena sebenarnya dari para pendiri ataupun istilahnya orang-orang tua yang ada di sini yang memang rindu untuk bersekutu, itu menginginkan Gereja Toraja itu selalu menjadi rumahnya kita. Makanya namanya tongkonan. Dimanapun lokasi Gereja Toraja di Indonesia, baik itu di Jawa ataupun di luar Jawa, itu akan berbentuk rumah adatnya atau yang disebut tongkonan tadi. Karena ini itu jati dirinya kami. Gitu. Supaya terasa Toraja ya? Betul. Seperti di Toraja. Terus kalau di dalam gedung ini tuh biasanya muat kapasitas berapa orang ya? Kalau full 250-an, 250 orang. 2 lantai. Yang di balkon sana setengah. Enggak, ada beberapa juga jemaat yang ada di sana. Untuk fullnya memang yang di bagian bawah. Tapi totally semuanya kalau kita dalam kondisi full yang atas ini 250. Kalau di bawah itu gedung serbagunanya. Ada event-event tertentu, kami akan split menjadi 2 ibadah. Di bawah ini nanti akan kita pasang screen. Ya, kita akan pasang screen sama soundnya sudah ada di bawah. Sedangkan ruang utamanya ada di sini. Dan ibadah itu ada apa lagi? Event. Selain ibadah ya, kita itu punya ada yang namanya organisasi intragerejawi (OIG). Nah, kegiatannya apa aja? Mungkin kalau untuk kegiatan sosialnya dengan masyarakat, lingkungan masyarakat, itu mungkin terasanya ketika mulai mendekati kalau kayak sekarang masa Lebaran ataupun Paskah, lalu ada Natal, itu biasanya teman-teman pemuda yang lebih banyak kegiatannya yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Tapi kalau kegiatan secara keorganisasiannya
di setiap OIG ini punya program kerja masing-masing. Nah, itu melibatkan tidak hanya ibadah aja sih sebenarnya, ini melibatkan seluruh jemaat yang ada di sini. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa bangunan ini dibangun pada tahun 90-an, namun lebih tepatnya pada 1989, di mana ada pembentukan panitia pembangunan gereja dan ibadah peletakan batu pertama di GPIB Maranatha. Hal ini dilakukan hanya secara simbolis saja, karena izin pembangunan dari wali kota belum keluar. Sampai sekarang pun, akta dari pendirian nama gereja ini masih sebagai gedung serbaguna dan kelengkapan tempat ibadah. Namun, Oktober tahun ini, di tahun 2023, akan dilakukan peresmian gereja. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tanah dari gereja ini dulu semuanya hanyalah sawah. Nah, lalu kenapa mereka memilih bentuk tongkonan untuk membangun gereja ini? Karena banyak mahasiswa dan orang Toraja yang merantau ke Surabaya namun ingin beribadah dengan merasakan rumah, sehingga dibentuklah gereja ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai makna-makna simbol interior atau ukiran yang ada di gereja Toraja Jemaat Surabaya. Ukiran tersebut diukir sendiri manual oleh 4 orang dan mendatangkan dari Toraja langsung dan dilakukan selama 3 bulan. Yang pertama adalah patung kepala kerbau. Patung ini memiliki arti yaitu sebagai kesejahteraan dan kemakmuran. Jika pada rumah tongkonan di Toraja, patung ini menandakan tingkat sosial pemilik rumah juga. Kemudian yang kedua adalah ukiran ayam atau yang biasa disebut sebagai pamanuk londong. Motif ukiran ini merupakan lambang hukum adat istiadat yang membina dan mengendalikan sikap dan tingkah laku setiap anggota masyarakat dan juga sebagai pengingat untuk rakyat Toraja agar selalu rajin mencari rezeki. Kemudian di bawah ukiran pamanuk londong ada ukiran Pabarialo atau ukiran matahari yang memiliki arti sebagai pemberi kehidupan kepada seluruh makhluk penghuni alam semesta dan pembawa berkah. Selanjutnya adalah patalinga atau ukiran mata angin. Talinga memiliki arti telinga. Makna dari ukiran ini adalah agar semua hal yang kita dengar, baik dan buruknya, dapat memberi hikmah dan pelajaran dalam kehidupan. Selanjutnya adalah patedong atau ukiran kepala kerbau yang melambangkan kemakmuran. Dalam masyarakat Toraja, kerbau memiliki kedudukan tinggi dari hewan lainnya. Pada gereja Toraja tersebut, pada eksteriornya terdapat beberapa ukiran juga. Beberapa ukiran tersebut yang pertama adalah Paksekong Kandaure atau lingkar yang berlekuk-lekuk, memiliki arti harapan agar seluruh keturunan Toraja hidup berbahagia. Kemudian ada Pak Kapuk Baka atau ikatan bakul atau ikatan keranjang dengan memiliki arti harapan agar keturunan senantiasa bersatu dan senantiasa hidup damai dan sejahtera. Lalu ada Pakulu Karwa atau kepala 8 yang melambangkan sebagai lambang ilmu pengetahuan. Kemudian ada Pak Baranak 1 yaitu memiliki arti simbol harapan agar seluruh keturunan mudah mendapatkan rezeki dan dalam satu keturunan semoga ada pemimpin yang melindungi. Selanjutnya, untuk aktivitas sosial budaya, kebudayaan Toraja sendiri tidak pernah lepas dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam gereja Toraja. Hal ini dikarenakan mereka ingin menghargai adat yang sudah ada dan untuk melestarikannya. Di sisi lain pun, mereka juga beranggapan bahwa gereja Toraja merupakan rumah mereka yang disebut dengan tongkonan tadi. Sebagai contoh, sebelum gereja Toraja hendak melakukan perbaikan atau renovasi, mereka biasanya akan melakukan upacara-upacara khas Toraja. Selain itu, ketika ada acara-acara besar seperti ibadah Natal, ibadah Paskah, dan hari besar lainnya, biasanya mereka menggunakan baju Toraja, menampilkan tarian-tarian khas Toraja, hingga memainkan gendang Toraja. Dan semua itu dilakukan oleh mereka sebagai wujud ucapan syukur dan kebahagiaan untuk memeriahkan acara-acara tersebut.